E-fishery awalnya tumbuh pesat, sampai angka palsunya dibocorkan orang dalam. Gibran Huzaifah, pendiri sekaligus CEO E-fishery, jadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan dana investor. Dari audit pihak eksternal ada fakta mengejutkan. Klaim pendapatan 12,1 triliun rupiah. Nyatanya cuma 2,5 triliun rupiah. Untung 259 miliar rupiah, padahal rugi 573 miliar rupiah. Kasus ini bukan gak mungkin jadi salah satu alasan dibalik pendanaan ke startup RI yang makin seret. Dengan sayangnya ada kasus E-fishery ini, saya kira investor akan tergerus ya kepercayaan terhadap upaya untuk melakukan investasi di bidang startup di Indonesia terutama. Dari inovasi aquaculture, masuk Forbes, jadi startup unicorn, sekarang terseret skandal keuangan, lalu PHK massal dan pendirinya ditahan. Siapa sangka, sukses di mata investor ternyata main angka di meja sendiri. Laporan keuangan double, satu buat internal, satu lagi buat investor, dan selisihnya bikin geleng-geleng kepala. Sampai akhirnya semua terbongkar oleh whistleblower yang melapor ke Dewan Pengawas Perusahaan, menuding kalau laporan keuangan E-fishery nggak beres. Dewan lalu menunjuk FTI Consulting Singapura untuk mengaudit. Begini hasil laporannya. Dalam draft setebal 52 halaman yang dikerjakan oleh FTI Consulting ditemukan sejumlah fakta. Manajemen klaim pendapatan perusahaan tembus 12,1 triliun rupiah. Padahal hasil investigasi nunjukin angka yang aslinya cuma sekitar 2,5 triliun rupiah. Artinya ada penggelembungan sekitar 9 triliun rupiah. Kemudian manajemen ngaku untung 259 miliar rupiah. Nyatanya mereka tekor 573 miliar rupiah. Selain itu, manajemen bilang punya 400.000 tempat pakan ikan aktif. Faktanya cuma 24.000. Setelah audit menemukan transaksi mencurigakan, langkah berikutnya adalah jalur hukum. Di Indonesia itu ada laporan polisi yang kita buat di 5 Februari kemarin, tapi di Singapura juga ada laporan polisi setahu kita. Jadi dari pihak investor itu membuat laporan polisi di Singapura. Kacamatanya kan berbeda. Kalau di Indonesia ini kan dari kacamata perusahaan gitu ya, perusahaan PT MTN. Pada waktu manajemen berganti, manajemen baru melihat bahwa ini kok ada transaksi-transaksi yang mencurigakan yang terindikasi fraud didukung dengan hasil-hasil audit gitu ya. Dari kasus ini, 3 orang ditahan dan jadi tersangka. Sang bekas CEO Gibran Huzaifah plus 2 mantan wakilnya Angga Hardian dan Andriadi. Ini Mario, pembudidaya ikan nila hitam di lahan 5 hektar dengan 40 kolam asal Ciseeng, Kabupaten Bogor. 2019 menjadi awal Mario bekerja sama dengan E-fishery untuk program sewa alat pakan otomatis atau e-feeder. Menurutnya, alat ini memang cukup ngebantu dari segi efisiensi. Artinya kan memang dari efisiensi ini menjanjikan ada perbaikan FCR. FCR itu kan feed conversion ratio, artinya dari jumlah pakan yang diberikan menjadi hasil panen itu harusnya ada perbaikan. Tapi kalau di saya sih jujur belum menemukan hasil itulah gitu. Tapi kalau untuk efisiensi kerja itu sangat membantu. Lalu 2023, Mario ikut program lapak ikan untuk penarikan hasil budidayanya. Awalnya lancar, hampir semua produksi terserap. Tapi pertengahan 2024, harga dipotong sampai Rp6.000 per kilo. Untung 0, rugi jelas. Dan setelah adanya kebijakan yang ya saya bilang sangat tiba-tiba dan sangat merugikan petani sih sebetulnya ya. Itu yang dalam waktu 1 minggu berubah drastis sampai 0 gitu. Artinya tidak ada penurunan secara gradual, tapi ya langsung berubah ya. Artinya semua produk itu kan harus dibandingkan apple to apple ya. Tidak bisa kita membandingkan apel dengan jeruk gitu. Tapi mereka tidak mau tahu, jadi mereka berlaku satu untuk semua. Saya itu dari harga 29.000 per kilo menjadi 23.000 per kilo. Di perikanan ini kan kalau kita berbicara tentang profit margin itu kan tidak banyak, Mas. Kita hanya berbicara tentang volume.
Di perikanan itu untungnya itu kita bergantung pada volume. Untuk seperti ikan lele pun itu perbedaan harga 200 sampai 500 perak itu jadi persaingan gitu. Apalagi kalau dari 29 ke 23.000 itu artinya 6.000. Itu bukan keuntungan lagi yang mereka ambil, artinya udah sampai kerugian kan gitu. Mitra e-fishery lain adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP akui sangat terbantu dalam teknologi e-feeder untuk budidaya ikan nila salin di Karawang. Kenapa kita itu menggandeng e-fishery itu, filosofinya dulu dari Pak Menteri itu memang ingin memberikan ruang kepada inovasi-inovasi dimanfaatkan untuk membantu produktivitas tambak-tambak kita. Sebenarnya kalau saya terlepas saya dari KKP atau saya sebagai pribadi, tentu saya menyayangkan ada kasus yang menimpa perusahaan itu. Mereka ini bisa membangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Dia bisa ke off-takernya, dia bisa ngasih pendanaan juga, dia punya fintech dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia udah membangun sebuah ekosistem yang bagus. Ya tapi mungkin, saya nggak tahu, itu kan policy bisnis ya. Dalam wawancara 5 jam bersama Bloomberg News, Gibran bilang laporan ganda itu cuma untuk bertahan hidup. Angka palsu dicantumkan supaya ada dana masuk. Gibran sadar itu hal yang salah. Perjalanan e-fishery nggak sebentar, kurang lebih 1 dekade. Gibran Huzaifah merupakan lulusan ITB yang punya mimpi aquaculture sebagai masa depan ketahanan pangan. Dari alat pakan, e-fishery naik kelas jadi platform lengkap buat pembudidaya. Dan sukses bikin investor gede kayak SoftBank, Temasek, dan Northstar nyuntikin dana sampai startup ini dapat gelar unicorn. Kini apa mau dikata? Skandal e-fishery bikin kepercayaan investor makin runtuh. Pendanaan ke startup lokal makin susah karena mereka harus bersaing sambil perbaiki citra. Data dari Daily Social nunjukin kalau pendanaan untuk startup di Indonesia terus menyusut. Bahkan, ekonom core Yusuf Randi mencatat hingga pertengahan 2025, pendanaan Ventura ke startup Indonesia turun 56,89%. Jadi, dengan sayangnya ada kasus e-fishery ini, saya kira investor akan tergerus ya kepercayaan terhadap upaya untuk melakukan investasi di bidang startup di Indonesia terutama. Apalagi kalau kita misalnya kaitkan secara fair sebenarnya, saat ini kan kondisi ekonomi global itu belum cukup baik ya, sehingga investor itu juga masih akan lebih selektif untuk memilih di mana sih mereka akan menempatkan dananya, termasuk dana untuk pendanaan startup. Kasus e-fishery bikin semua pihak sadar, startup butuh pengawasan sejak dini. Termasuk School of Business and Management ITB yang secara konsisten menekankan pentingnya etika bisnis. Jadi kita itu sangat meningkatkan lagi kurikulum lebih ke ethical-nya gitu ya. Jadi sekarang kita banyak mendorong etika bisnis, akuntabilitas itu sangat kita tekankan sekarang di kurikulum di inkubator dan terus, sehingga harapannya itu ya bisa meningkatkan moralitas dari para founder ya, walaupun mungkin ya cuman sedikit aja. Terus juga internal startup juga sekarang juga harus mulai punya layer pengawasan ya, jadi ada sistem tata kelola yang baik dan itu harus able to scale up according to the startup growth juga. Dari cerita unicorn jatuh, semua belajar. Startup butuh bertahun-tahun untuk tumbuh. Tapi tanpa aturan main dan moral, semua bahkan bisa hilang sekejap.